Selamat siang Ibu Dwi. Selamat siang. Mohon waktu mengganggu sebentar Ibu ya. Kami dari CGP Angkatan 10, saya Yudi Setiawan. Saya Jamaludin, saya Nadir Hadi. Iya. Mohon waktunya sebentar melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan sebagai pemimpin. Oke, silahkan Bapak. Kalau ada yang bisa saya bantu, monggo. Ya, mohon izin Bu. Baik Bu. Yang pertama dari saya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu? Oh iya, kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral ya. Jadi ini kita lihat dulu dari apakah kasus tersebut atau masalah tersebut itu berkaitan dengan sesuatu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan benar lawan benar atau benar salah. Jadi kita runut dari ininya dulu, penyebabnya dan ininya. Kalau dia suatu kasus itu benar dengan benar atau dengan suatu nilai-nilai kebajikan saja, berarti di sini kita identifikasi sebagai kasus yang berkaitan dengan dilema moral, dilema etika ya. Kalau bujukan moral itu lebih identik dengan benar salah atau ketika dia berkaitan dengan masalah regulasi atau hukum. Kalau dia ada kaitannya dengan hukum atau regulasi, oh berarti ini masalah yang berkaitan dengan bujukan moral. Kurang lebih begitu Bapak. Ya, baik Bu, terima kasih terkait dilema etika dan bujukan moral. Ya, kami udah menangkapnya. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah khususnya di SDN Gunung 01, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi ini sebenarnya kasus yang menurut saya agak-agak makan hati dikit gitu ya. Iya, karena apa? Berkaitan dengan benar versus benar atau sama-sama benar sebenarnya. Tetapi ketika kita menangkan satu, pasti yang satu ada yang kecewa atau ya, aduh kok begitu sih. Berarti kita merunutnya pertama untuk memutuskan kasus-kasus seperti itu biasanya kita terapkan pada hasil akhirnya itu akan seperti apa. Jadi kebermanfaatannya bagi semua ya. Jadi lebih impactnya nanti bagaimana. Kalau dampaknya kita beratkan sebelah tapi dampaknya bisa merugikan yang lebih banyak, ya berarti kita ambil yang menguntungkan atau yang lebih bermanfaat bagi banyak orang. Baik Bu, selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur langkah-langkahnya pertama ya pastilah kita harus mengumpulkan data dulu. Apa sih penyebab-penyebabnya? Jadi gitu kita kumpulkan dulu, kemudian kita kalau masih ada waktu nih, kalau biasanya kan kadang ada yang emang butuh diputuskan cepat, tapi kalau misalnya masih kita punya waktu untuk memutuskan setelah pengumpulan data, sebaiknya kita discuss dengan stakeholder yang ada di sekolah. Karena kepala satu sama kepala lebih banyak pasti hasilnya akan bagus dengan banyak orang yang memutuskannya. Gitu. Jangan lupa untuk selalu menjalin komunikasi yang terpenting. Kira-kira lebih begitu. Ya, baik Bu, terima kasih. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya Bu, Pak Jamaludin. Ya, monggo Pak Jamal nih. Lanjutkan. Tadi menarik sekali langkah-langkahnya dijelaskan mulai dari diskusi, kemudian mengambil data, menganalisanya. Kuncinya ada di komunikasi. Iya, betul sekali. Kembali ke pengalaman Ibu selaku kepala sekolah di sini. Hal-hal apa saja sih Bu yang selama ini Ibu anggap sudah efektif dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema tadi? Untuk kasus-kasus dilema etika yang paling efektif untuk mengatasinya adalah komunikasi. Karena kadang masalah itu terjadi karena adanya miskomunikasi. Jadi bagaimana kita menjalin komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang tersangkut dalam kasus atau masalah tersebut, terus jangan lupa untuk selalu berkoordinasi ya, karena yaitu tadi kepala satu dengan kepala banyak itu beda hasilnya. Jadi saling komunikasi dan koordinasi gitu. Kerjasama lah. Kolaborasi intinya. Iya, kolaborasi. Ya, betul sekali.
sekali tadi intinya di komunikasi. Kalau komunikasinya lancar, insya Allah segala masalah bisa didiskusiin ya. Insya Allah begitu. Berikutnya yang ingin saya tanyakan, selama ini mungkin ibu dalam mengambil keputusan itu pasti ada tantangannya. Pasti ada saja satu dua pihak yang mungkin merasa dikecewakan. Betul sekali. Mengambil keputusan. Nah, kira-kira tantangan apa saja sih Bu dalam pengambilan keputusan itu yang selama ini ibu rasakan? Kalau untuk masalah yang berkaitan dengan dilema etika, itu tantangan yang terbesar adalah hati. Iya kan? Hati ya. Jadi bagaimana kita mengalahkan ego kita untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Jangan sampai ketika ada suatu kasus atau masalah, ego kita dulu yang maju. Kalau sudah ego kita yang maju duluan, kita tidak bisa menekan emosi kita, biasanya keputusan kita yang kita ambil akan kurang bagus, kurang tepat gitu. Jadi bagaimana pengendalian diri kita menekan, apalagi sebagai pimpinan ya, kunci utama adalah pengendalian diri, sehingga kita bisa menyikapi segala sesuatunya itu dengan lebih baik, lebih teliti ya, karena ketelitian itu yang kita perlukan. Jadi tantangan terbesarnya justru dari ego kita sendiri. Iya, benar sekali. Baik, pertanyaan terakhir dari saya nih, sebelum nanti dilanjutkan sama rekan saya. Apakah ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Ya, kita lihat lagi dari harus tidaknya suatu masalah itu harus kita selesaikan saat itu juga, atau masih bisa ditahani. Jadi kalau misalnya kita butuh penyelesaian on the spot, ya harus kita segera selesaikan. Jangan sampai malah jadi bom waktu kalau nggak segera diselesaikan. Tapi untuk dilema-dilema etika di sekolah, kita perlu untuk melakukan pencegahan. Nah, pencegahan biar tidak terjadi, caranya apa? Ya kita selalu berdiskusi dengan rekan-rekan di sekolah. Caranya apa? Ya kita punya jadwal kok, ketemu dengan teman-teman itu kita punya semacam ketemu setiap seminggu sekali untuk bahas kasus-kasus yang ada di sekolah gitu. Mungkin secara tata kalanya seperti itu. Jadi tergantung dari case-nya gitu. Iya, betul sekali. Urgent banget ya, harus on the spot. Harus on the spot. Tapi menarik tadi ibu bilang ada pencegahan. Jangan sampai terjadi. Kadang luput nih Bu. Kadang kita baru ada masalah baru. Jangan sampai masalah timbul tanpa kita sedia payung-payung, itu harus selalu kita sediakan dulu gitu. Dari saya cukup mungkin Bu, lanjutkan sama saya Pak Nazir. Oke. Iya Pak Nazir. Saya mohon izin ya Ibu, saya melanjutkan pertanyaan dari rekan saya terkait dengan pengalaman Ibu dalam menghadapi segala masalah ini. Pertanyaan saya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu ya? Iya. Yang membantu adalah semua yang stakeholder yang ada di sekolah. Jadi kita kan di sekolah itu secara keorganisasian kita punya waka, kita punya wali kelas, punya guru bidang studi. Nah, berarti itu tadi kembali lagi ke kolaborasi dan komunikasi. Kita harus bisa mengoptimalkan semua stakeholder yang ada di sekolah. Jadi kalau kita open, terbuka dengan Bapak, Ibu, dan semua yang ada di sekolah, insya Allah itu akan sangat membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang di sekolah, terutama yang berkaitan dengan dilema etika. Iya. Untuk pertanyaan terakhir dari saya ya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Oke, pembelajaran yang penting itu yang pertama adalah komunikasi dan kolaborasi. Kita nggak bisa lepas dari bantuan orang lain. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menekan emosi kita, manajemen diri kita. Jadi jangan sampai ketika menghadapi segala sesuatu ego kita yang berbicara gitu. Karena kita sebagai kepala sekolah itu nggak lagi ngomongin diri, nggak sebagai aku, nggak sebagai saya, tapi sudah sebagai SD ini harus bagaimana sih? Gitu. Ini kurang lebih begitu Pak Nazril. Oke. Sekian dari saya. Baik, Ibu, terima kasih dari
rekan-rekan dan saya. Terima kasih atas waktunya Ibu, Sama-sama, terima memberi kasih. waktu dalam wawancara. Hmm. Kami dapat pencerahan ya, dapat pencerahan Iya. bagaimana cara mengambil keputusan apabila kita dihadapi dengan dilema etika. Yang dapat kita tangkap tadi, pertama kan Ibu tadi menurunkan ego. Nah, menurunkan ego, kemudian tadi berdiskusi dengan stakeholder yang ada di sekolah, baru nanti diambil keputusan yang tepat. Ya, Nah, lupa untuk berkolaborasi. berkolaborasi tentunya gitu ya. Ya, sekali lagi kami terima kasih Bu ya atas waktunya. Ya, terima Mungkin- kasih kembali Pak Nazril, Pak Yudi, Pak Jamal. Jamal. Semoga sukses selalu, lancar PGP-nya, dan semoga meneruskan jadi pemimpin-pemimpin sekolah yang akan Amin. datang. Ini itu aja Bu dari kami mohon untuk diri. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan juga Ibu semakin sehat, semakin bisa Amin, ya menjalankan Allah. program Amin, amin. ini dengan luar biasa. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Haji. Ini kami dari CGP Angkatan 10 ingin wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan sebagai pemimpin. Jadi kita pengen sharing pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah. Berapa tahun Bu? Lumayan lama ya? Sudah lama. Sudah ini periode keberapa udah di sini? Ya, Nah, jadi gini, apa namanya, dengan kepemimpinan kepala sekolah yang era lama dan era baru itu kan ada perkembangan ya. Ibu ngalamin semua Bu ya? Dia mengalami periode-periode, dan ini alhamdulillah kita dengan adanya generasi baru kita menyambut ya. Semoga yang kedepannya akan lebih bagus lagi. Nanti kami akan mengajukan 8 pertanyaan buat Ibu. Nanti saya 1 sampai 3, berikutnya nanti rekan-rekan saya. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dulu. Saya Jamaluddin, kelas 052 angkatan 10, dan berikutnya rekan saya ada Mas. Ya, saya Yudi Setiawan, kelas 061 dari SDN Gunung 01. Saya Nasir lagi, kelas 01 dari Kaum 01. Nah, langsung aja nih, Bu Haji, kita pengen nanya-nanya pengalamannya nih terkait dengan pengambilan kebijakan Ibu selama menjadi kepala sekolah. Yang pertama nih, selama ini bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Cara ngebedainnya gimana tuh Bu Haji? Ya. Justru kalau secara definitif ya, sebenarnya pemetaan dilema etika dan bujukan moral itu kan di CGP ini, ya kan? Artinya dari dulu kita belum secara garis besar itu terbedakan ya antara dilema etika dan dilema moral. Namun secara pengalaman prakteknya, yang disebut dengan dilema etika seperti itu, dilema moral seperti itu. Jadi mungkin di ke depan kita akan bisa memetakan ya, seperti apa sih dilema bujukan dilema etika dan dilema bujukan moral. Nah, jadi pastinya kita akhirnya bisa membedakan nih, itu yang disebut dengan dilema etika, itu dilema moral. Jadi kedepannya mudah-mudahan ini bisa dipetakan ya, mana dilema etika dan mana dilema moralnya. Ini yang menjadi pengalaman baru bagi saya, terutama di CGP ini. Mudah-mudahan secara keilmuan ya itu bisa teridentifikasikan. Nah, begini, untuk yang dilema etika itu, dilema etika itu dari yang baik ya, yang cukup baik. Kemudian kalau dilema bujukan moral itu dari dengan hal yang baik dengan yang kurang baik gitu ya. Nah, ini di prakteknya kita juga mengalami hal yang seperti itu gitu. Nah, kita ini sebagai guru itu kan banyak tantangannya. Nah, ada guru yang sudah mindsetnya berubah sesuai dengan tuntutan kurikulum, ada yang mungkin harus menyesuaikan diri. Nah, di dalam implementasi karakter ini juga, dalam mengambil keputusan, kita sebagai kepala sekolah mengikuti alur, tetapi kita tidak terbawa arus
gitu ya. Artinya di yang kedua ini selama ini Anda menjalankan pengambilan keputusan itu terutama kasus di mana dan dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan. Jadi sebenarnya yang kedua ini harus diambil kesimpulan ya, bahwa yang benar itu yang dilema ini dan yang bujukan moral itu seperti ini. Ya, makasih Bu Haji. Jadi intinya tadi Bu Haji mulai bisa mengidentifikasi ya. Sudah, intinya ya, kalau yang pertama yang sudah. etika moral itu benar versus benar, kemudian kalau yang bujukan moral itu antara yang benar sama yang salah. Nah, yang kedua nih Bu Haji, selama ini bagaimana sih Bu Haji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama buat kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, prioritasnya kemana gitu Bu Haji? Ini kasus kalau satu sisi si A juga benar, si B juga benar. Nah, pengambilan keputusannya berdasarkan apa tuh Bu Haji? Akhirnya memutuskan, kayaknya saya condong lebih ke si A deh gara-gara hal ini gitu. Oh ya, jadi dalam dua hal ini memang kita sebagai kepala sekolah kan katakan menghadapi sesama manusia. Iya. Ya, nah kalau yang pertama, kalau kita melihat dua-duanya benar, apa yang kita lihat adalah proses kepentingan. Apakah dalam ini ada kepentingan nggak gitu. Nah, ketika kita tidak ada melihat kepentingan, sudah kita berdasarkan prosedur yang ada, gitu. Dengan prosedur aja, maka jadi mari kita kembali kepada prosedur dan kesepakatan yang sudah dijalankan bersama, gitu ya. Jadi intinya pakai pola pikir peraturan ya. Ya, jadi kita Role based thinking kalau di CGV itu. Baik Bu Haji. Terus yang ketiga nih terakhir dari saya, nanti dilanjutkan sama Pak Yudi. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Bu Haji lakukan selama ini langkahnya? Apakah dengar kasus langsung dikumpulin nih siapa aja yang terlibat, dicari dan seterusnya, atau langsung ke keputusannya gitu Bu Haji? Jadi pertama kalau ada kasus nih ya, kita selidiki dulu nih kebenarannya, benar nggak nih gitu ya, prosedurnya. Kemudian setelah benar apa enggak, kita cek data, benar enggak nih yang dilaksanakan. Kalau ternyata memang benar, berarti kita harus mencari solusi sesuai dengan peraturan yang ada ya. Kembali lagi ke peraturan itu Bu Haji. Karena dengan kita mau apa sih kalau dalam kehidupan itu kan memang yang bisa mengikat kita semua itu adalah kan aturan. Ya kalau dengan aturan itu, ya ini aturan seperti ini. Nah kalau dikritisi ternyata aturan itu tidak sesuai, kan akan kembali kepada kesepakatan lagi. Ternyata aturan itu harus kita sepakati terlebih dahulu. Itulah gunanya evaluasi di dalam sebuah organisasi. Gitu. Menarik Bu Haji, jadi intinya patokannya paknya sudah ada di aturan. Kalau aturannya perlu dirubah ya kita musyawarin lagi, rubah dulu aturannya gitu kan ya. Baik, saya cukup. Selanjutnya silakan Pak Yudi, pertanyaan berikutnya. Bu Haji mohon izin melanjutkan terkait selanjutnya, yaitu hal-hal apa yang Bu Haji anggap efektif dalam mengambil keputusan tersebut. Misalnya apa yang menjadi dasar Bu Haji dalam mengambil keputusan supaya keputusan itu tepat gitu. Dasarnya sekali lagi kalau semuanya sudah memahami sebuah aturan tata tertib, maka akan semuanya memahami. Tapi ketika aturan itu belum, kita kesepakatan seperti apa dulu gitu. Nah jadi sekali lagi aturan dan kesepakatan itu sangat penting. Makanya kita juga ada dari anak-anak ada namanya ambil kesepakatan. Gitu. Nah, kesepakatan ternyata karena walaupun itu sudah menjadi aturan baku, tapi kalau anak itu tidak knowing, doing dan being, kan sulit ya. Gitu. Sosialisasinya. Jadi sosialisasi terlebih dahulu aturan tersebut, kemudian anak-anak memahami atau guru-guru semua memahami, baru setelah dipahami, udah kita ikutin. Baik, berarti sesuai kesepakatan dan aturan yang ada itu ya Haji ya. Baik Bu Haji, selanjutnya yang kelima yaitu hal-hal apa yang Bu Haji yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan tersebut, yang menjadi tantangan Bu Haji dalam menentukan keputusan yang terkait dengan dilema kasus tadi Bu Haji. Tantangannya kita ternyata beraneka-ragaman masalah ya. Jadi dengan ada aneka-ragaman masalah kita memahami poin-poin ya yang harus kita
catat dan kita perbaiki. Iya. Kemudian ternyata ada kasus yang belum terurai ada Iya. di aturan. Nah, ini menjadi catatan-catatan kita Iya, gitu. tantangan Oh kita, ya. iya. Jadi catatan itulah yang akan kita benahi dan menjadi pengalaman pribadi ya, Iya. pengalaman pribadi dan juga bisa memberikan kepada teman-teman Iya. ini ternyata ada kasus yang harus kita pelajari untuk berikutnya. Iya. Gitu, Mas. Baik, berarti tadi masalahnya kita catat dulu, kemudian kita pecahkan bersama-sama intinya Bu Haji ya. Selanjutnya Bu Haji, menurut Bu Haji, apakah ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus tersebut? Misalnya di sekolah itu sudah ada jadwalnya atau begitu ada kasus langsung diselesaikan? Baiknya bagaimana Bu Tergantung Haji? kasusnya. Iya. Kan ada kasus yang perlu harus ya. harus selesai ya kita selesaikan, tapi ada kasus yang ini ternyata perlu ada kajian. Iya. Nah, kasus ini ya juga kalau memang perlu kajian kita kaji dulu Iya. kebenarannya, Iya. efektifnya dalam Iya. pengambil keputusan Iya. ya. Nah, ini juga lihat kasusnya. Iya, benar, Kalau benar. kasusnya harus anak berantem ya, Iya. harus ini harus menunggu Iya. prosedur, Iya. tentunya Lama sih. juga melihat kasusnya. Jadi Iya. sekali lagi kasus itu bermacam-macam dan Iya. kita sikapi itu kasus yang harus diselesaikan sekarang Iya, juga. benar sekali. Kalau tidak justru akan menimbulkan Masalah masalah. sekali. Gitu, Mas. Ya, baik. Terima kasih Bu Haji. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Nazril. Oke, mohon izin ya Bu Haji untuk pertanyaan yang ketujuh. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi kepala sekolah itu kan tidak sendiri ya. Iya. Di sini ada wakil, Iya. ada staf, ada juga teman-teman koordinator, Iya. ada juga yang dibagi dalam beberapa. Nah, adanya kolaborasi Iya, kolaborasi. antar elemen ini yang membantu kepala sekolah agar bisa dibicarakan secara periodik. Ada yang tidak perlu tahu, nanti Iya. kalau tahu malah Iya, menjadi tambah rame, ini tambah rame. menjadi Iya. ini juga Internal. gitu ya. Besar, iya, Jadi internal. ini yang harus juga disikapi. Tapi Iya. ada yang harus tahu semua. Iya. Kalau nggak tahu semua nanti bisa berabe nih Iya, masalah. iya benar. Jadi itu ya Mas ya. Ada Iya. yang permasalahan yang harus tahu semua, ada yang tidak harus tahu semua. Iya, betul Bu Haji. Iya. Oh iya Mas itu ya. Iya. Ya, jadi Pertanyaan yang terakhir ya Bu, yang 8 ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Bu, pembelajaran apa yang telah Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? jadi yang jelas ya dengan perkembangan zaman, masalah dan problematik kehidupan itu semakin meluas. Iya. Dan kita sebagai pimpinan ya Iya. harus memahami oh ya ternyata sekarang begini. Iya. Jadi pengalaman apa yang kita sikapi yang jelas kita harus sama-sama memahami bahwa dengan adanya kesepakatan dan kerjasama antar unit itu Iya. akan mempermudah penyelesaian masalah di antara kita semua. Tapi sebenarnya seorang pemimpin harus punya tool ya Iya, yang harus toolnya. yang harus diambil, bahwa dia harus tegas Iya. ketika mengambil keputusan, tapi tegas tidak harus emosional ya, tapi harus memahami apa sih kasus-kasus yang sedang dialami. Jadi di sini kita melihat sekali lagi melihat kasusnya. Iya, benar sekali. Jadi dari pimpinan juga harus ada ketegasan. Kalau nggak tegas, yang dipimpin bagaimana dong? Iya. Kan bisa juga menjadi dilema. Ini bagaimana Iya. apa yang mau diambil Iya, gitu. iya. Itu Mas. Ya. Iya. Ada lagi yang Mungkin mau cukup Bu Haji Iya. dalam pertanyaan kita. Tadi luar biasa masukannya, kita juga dapat belajar banyak. Iya. Di antaranya tadi tuh role based thinking itu jadi patokan utama, Kesepakatan, kemudian aturan. kolaborasi, Kolaborasi. aturan, kesepakatan, kemudian kita juga kerja sama tim. Tadi Iya, Bu benar. Haji bilang kita nggak sendiri, di sini ada wakil, ada staf, jadi kita semuanya Kolaborasi. kolaborasi. tapi saya untuk ke depan ya Iya. CGP ini kan Iya. tantangannya besar, Besar, apalagi benar nanti sekali. mendapat tantangan dari guru-guru senior. Iya, benar sekali. Jadi harus tegar ya, Iya. harus tegar dan Komunikasinya saya bagus. ini kepada Pak Pak Jamal Jamal. ada kemajuan dengan CGP itu dia berani, saya suka artinya dia dia bisa mengapresiasi. Iya. Artinya tidak harus diem terus Iya, kan, benar. kita juga harus bicara Iya, mana iya. yang
harus dimunculkan, mana yang tidak dimunculkan. Terima Iya. kasih ya. Iya. Sukses. Semoga semuanya Amin. tetap terjaga ya. Iya. Monggo. Makasih Bu Ya, Haji. makasih Bu Haji. Ya, dulu. Makasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Makasih Selamat Bu ya, Haji Mas. Iya. Ya, sama-sama, Bu Semoga Haji. kedepannya Amin. akan lebih bagus lagi.